Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumra selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Wirausaha Pengolahan Makanan Khas Daerah yang Dimodifikasi. Anggota kelompok 3 yaitu Fitri Rahmayani, Nur Ainun Zakia, Nur Hidayah, Samsinar, Siti Nur Fazila, Zeti Aryani, dan Zunaira. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan khas daerah sangat potensial dikembangkan karena berbasis pada bahan baku yang tersedia. Makanan tradisional bisa mencakup segala jenis makanan olahan, termasuk makanan utama, kudapan maupun minuman yang dikenal. Kreativitas dibutuhkan dalam pengembangan wirausaha makanan khas daerah agar cita rasa lebih bervariasi. Penampilan produk lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Pengembangan makanan khas daerah dapat dilakukan dengan memodifikasi cara pengolahan dan pengemasan. Memodifikasi dapat memanfaatkan metode produksi dan teknologi baru. Mempertahankan dan mengembangkannya adalah menjadi solusi untuk tetap menjaga keberadaannya. Juga tentu menjadi peluang bisnis yang sangat baik. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasannya. Indonesia adalah negara yang sangat menjemuk beragam daerah dengan beragam budaya, juga beragam makanan khas daerah. Hal ini menjadi khasana kekayaan yang tersendiri yang menjadikan peluang untuk menjadi peluang dalam pemilihan bidang wirausaha. Sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Makanan dapat dibagi menjadi makanan ringan dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Menurut bahan bakunya, makanan khas daerah pada makanan yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Makanan khas daerah yang adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian lakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Berbagai makanan khas daerah di Indonesia menjadi ciri khas daerah tersebut. 1. Produk berbahan hewani. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur atau mayoritas bebek yang dilakukan melalui proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Dadi atau dadiah merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di Sumatera Barat dan Jambi. Rendang adalah makanan yang berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah. 2. Produk berbahan nabati. 1. Asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai dan gula. 2. Fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. 3. Mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. 1. Pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang diterapkan. 2. Nama perusahaan. Memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. 3. Lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang tidak terlalu jauh dari jangkauan pasar yang dituju. 4. Perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan seperti NPWP, akte notaris, izin PIRT, serta pendaftaran merek. 5. Sumber daya manusia.
Dalam bagian ini harus ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. 6. Aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail. 7. Aspek keuangan. Analisis sistem konsinyasi yang dimodifikasi. Sistem konsinyasi adalah sistem kerjasama pemasaran antara pemilik barang produsen dengan pemilik warung, toko, outlet, pemasar, atau sering disebut titip jual. Jika sudah sepakat, maka kita hanya perlu memasok barang dagangan, menunggu beberapa hari dan kembali untuk mengambil bayaran dan mengganti barang dagangan yang sudah lama. Periode penitipan disepakati kedua belah pihak, biasanya rata-rata seminggu. Pengaturan target pasar juga harus dibuat, bisa dengan membagi per daerah dan per hari. Misalnya kalau melakukan penitipan barang dagangan setiap 1 minggu sekali, dilakukan pemilihan barang dagangan setiap 1 kali seminggu. Begitupun dalam penentuan jumlah warung, toko, wilayah ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi dan target penjualan setiap warung. Misalnya, dalam 1 hari kita ingin mengunjungi 10 toko, maka paling tidak kita memiliki 70 toko langganan agar usaha kita berjalan terus setiap hari. Kesimpulan, pemilihan sistem yang tepat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari penerimaan produk tersebut di tangan konsumen. Salah satu sistem yang akan diterapkan pada sistem pemasaran produk makanan khas daerah adalah sistem konsinyasi. Menurut bahan bakunya, makanan khas daerah pada makanan yang berbahan nabati dan yang berbahan hewani. Contoh produk berbahan hewani seperti telur asin, dadih, rendang, dan contoh produk berbahan nabati seperti asinan, fruit leather, mochi. Tahapan dalam pengembangan usaha mencakup pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi perusahaan, perizinan usaha, sumber daya manusia, dan aspek produksi dan aspek keuangan. Sistem konsinyasi adalah sistem kerjasama pemasaran antara pemilik barang atau produsen dengan pemilik warung atau toko atau outlet pemasar, atau sering disebut titip jual. Sekian pembahasan singkat dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sebagai bagian dari penutup, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.